Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa share dan like sebanyak-banyaknya agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, berkat support dan dukungan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Jika Bapak Ibu membutuhkan layanan doa, silakan tuliskan komentar di kolom komentar bawah ini tentang doa-doa dari Bapak Ibu Saudara. Dan tim kami, tim doa Yabes kami ya, tim-tim doa, kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Karena kami punya tim doa yang bernama tim doa Yabes ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara juga punya tema khotbah, silakan kirimkan tema khotbah Bapak Ibu Saudara di komentar ini dan saya akan bawakan tema khotbah dari Bapak Ibu. Dan saya akan memberikan tema renungan atau khotbah saat ini adalah iman kita telah tersiar. Mari kita buka Alkitab kita temukan di dalam kitab Roma pasal pertama, Roma pasal 1, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah membaca firman Tuhan yang sangat luar biasa yang ditulis oleh seorang penulis kitab Roma ya. Saya tidak akan membahas jauh lebih tentang siapa penulisnya, karena memang versi dari beberapa orang itu berbeda-beda. Tapi saya akan lebih ke isi dari kitab Roma ini karena memang mungkin sebagian ditulis oleh Rasul Paulus ya, sebagian juga, dan itu bukan bagian saya menjelaskan ya. Jadi saya hanya ingin kita dapat makna dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Nah, kita akan melihat ya di sini bahwa pertama-tama Rasul ini mengatakan bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku. Kita bisa tahu ya siapa penulis dari gaya penulisannya ya. Tetapi uh, sekali lagi saya nggak bahas di situ. Saya ingin menekankan pada poin-poin yang penting saja. Nah, di situ firman Tuhan katakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa iman ini adalah hal yang luar biasa. Kadangkala kita tuh hanya menjadi orang yang beriman, tetapi kita nggak mau menunjukkan iman kita. Kita hanya mau iman kita itu eksklusif ya. Kita mau iman kita itu kayak ada di suatu tempat lalu dikurung dan tidak perlu orang lain lihat. Nah, iman itu sesuai dengan firman Tuhan katakan ini adalah bahwa kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi telah tersiar kabar tentang iman kita di seluruh dunia. Nah, berarti seorang penulis kitab Roma ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada orang yang beriman dan imannya itu telah tersiar ya. Sehingga kita dapat memaknai bahwa orang tersebut itu harus benar-benar menunjukkan bahwa imannya itu harus terlihat oleh orang-orang sehingga orang-orang itu dapat mengikuti imannya, dan itu bisa menjadi sebuah indikator bahwa dia adalah seorang model ya. Kita tahu bersama bahwa Yesus itu adalah seorang yang luar biasa, ada manusia seutuhnya, dan dia menunjukkan betapa luar biasanya di dalam pelayanan. Nah, di sini kalau kita perlu perhatikan bahwa iman yang saya maksudkan di sini adalah kita bisa perhatikan iman-iman yang diapresiasi, dipuji oleh Yesus dan dikatakan bahwa iman ini uh, tidak dapat dari orang lain ya. Ada juga kita bisa jumpai kepada perwira Kapernaum, kita juga bisa melihat ada seorang perempuan Samaria. Nah, mereka orang-orang yang beriman. Ada juga orang-orang yang memang dari turunan Abraham ya. Mereka punya iman. Nah, di sini ada beberapa cara agar iman kita itu tersiar. Nah, ada caranya agar supaya iman kita tersiar. Cara pertama, bagaimana supaya caranya? Ya, cara yang pertama, kita
bisa bersukacita saat tertekan. Nah, itu cara pertama. Kita bersukacita saat tertekan. Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Nggak gampang. Nggak gampang cuma ngomong seperti ini, nggak gampang. Tetapi itu harus harus terefleksikan ya. Dia harus bisa, kita harus bisa merefleksikan sukacita itu saat tertekan. Orang akan berpikir kita akan mungkin mengalami gangguan ya pikiran ketika apa? Ketika kita sedang bersukacita saat tertekan. Orang lain kan pasti menyimpulkan, "Ah, masa sih ya bersukacita?" Orang lain kan kalau dia ada tekanan otomatis dia akan sedih, akan merasa tertekan, dia akan kena pressure, dia akan karena sebuah tantangan, challenge, karena sebuah degradasi yang dialami ya. Tetapi ketika kita bersukacita saat tertekan, inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan ya. Agar supaya iman kita tersiar, mau iman kita tersiar, silakan kita bersukacita saat tertekan. Sehingga apa? Iman kita tersiar. Makanya kitab Roma, kalau kita lihat kitab Roma ini menunjukkan kepada orang-orang yang sudah betul-betul memiliki iman seutuhnya kepada Kristus, kepada Tuhan, sehingga mereka dapat membuat ya iman mereka itu tersiar ya. Bahkan salah satu contoh, saya kasih contoh seorang Rasul Paulus, dia memiliki iman dan imannya itu tersiar. Bukan hanya tersiar di waktu itu saja, di era itu, tapi di era sekarang imannya itu sampai tersiar di era sekarang. Ya, di zaman ini ya. Imannya Rasul Paulus dan rasul-rasul yang itu mereka dapat bisa menjadi sebuah momen ya. Dan kita bisa melihat bahwa mereka itu adalah sebuah model. Dan Rasul Paulus sampai berani berkata bahwa ikutilah teladanku. Kenapa? Karena dia melihat Yesus. Karena dia mengikuti jejak Yesus. Nah, bersukacita saat tertekan itu nggak gampang. Karena Filipi pasal 2 ayat 17 sampai 18 di situ firman Tuhan katakan, "Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku." Nah, ini adalah ungkapan orang yang bersukacita saat tertekan. Dia katakan, "Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian." Kenapa dia bersukacita sedangkan situasi, kondisi yang dialami tidak mengenakan? Karena dia katakan di awal di awal kalimat dia katakan, "Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu." Darahnya itu artinya kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus ini pernah ditangkap dan dibawa di suatu pulau yang berbeda karena Kristus. Dia dipenjarakan, dia ditangkap, lalu kemudian dia dianiaya, diadili di sana, bukan dianiaya, dia diadili ya. Dia diadili, lalu kemudian dia menuliskan bahwa sekalipun darahku dicurahkan. Nah, kita harus bisa menjadi orang yang luar biasa seperti Rasul Paulus. Dia bersukacita saat tertekan, saat dalam ancaman pun, saat dalam tekan. Kita bersama Rasul Paulus ini mengalami banyak ancaman. Dia pernah dipatok ular, dia tergantung-gantung di kapal, dan lain sebagainya. Nah, cara yang kedua, agar iman kita itu tersiar, berbuat baiklah karena Kristus itu baik. Nah, kita harus pahami, kita berbuat baik karena Kristus baik. Nah, kita bisa lihat dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan begini, bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lalu ayat 10, karena selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara yang kedua ini adalah cara yang efektif membuat kita atau membuat iman kita itu tersiar, yaitu kita terus berbuat baik karena Kristus baik. Ada orang sudah tidak lagi mau berbuat baik. Dia maunya terus-terusan berbuat jahat, sehingga dia menuai apa yang jahat. Tetapi kalau kita terus menabur yang baik, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Yang baik pastinya itu berkaitan dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita berbuat baik karena Kristus baik, maka Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat yang luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan
bahwa Rasul Paulus ini selain dia melayani dengan perjuangan, dengan bersusah payah, dengan gigi, dengan kokoh, dia juga itu berbuat baik kepada orang-orang yang termarginalkan, orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Dia sanggup menjangkau mereka. Kenapa? Karena dia berbuat baik, karena Kristus baik. Tuhan itu baik, ya, sehingga dia mampu dan sanggup menjadi baik dan melakukan kebaikan. Nah, cara yang ketiga agar iman kita tersiar, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sangat ironis sekali. Nah, seharusnya kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang melakukan kejahatan, maka kita balaslah dengan kebaikan. Kalau perlu, kita doakan, Tuhan Engkau berkati dia, Tuhan Engkau sertai dia, Tuhan Engkau berkati keluarganya, berkati semuanya apa yang dilakukan. Dibuat Tuhan berhasil. Dan ini sangat nggak masuk akal bagi orang-orang yang tidak memahami kehendak Tuhan. Tapi bagi kita yang memahami kehendak Tuhan, pasti kejahatan kita akan balas dengan kebaikan. Otomatis kita akan berpikir begini, rugi dong kalau saya membalas orang buat jahat kepada saya dan terus saya membalas kebaikan kepada dia. Rugi dong saya. Seharusnya saya harus balas dengan kejahatan juga dong, gitu. Nah, ini adalah perspektif atau cara pandang yang salah, ya. Ini kita harus luruskan cara pandang seperti ini, ya, bahwa kekristenan, orang-orang percaya itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka Tuhan akan menggantikan dia dengan mahkota, dengan berkat, dengan berkat rohani yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat di 1 Petrus pasal 3 ayat 9, di situ firman Tuhan katakan bahwa dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di 1 Petrus pasal 3 maksudnya, ayat 9. Di situ firman Tuhan jelas mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Kalau orang lain buat jahat, kita doakan mereka. Nah, kita perlu topang mereka dalam doa. Mungkin mereka nggak tahu. Nah, bagaimana kalau mereka tahu mereka melakukan kejahatan? Nah, itu yang menjadi, apalagi dia seorang yang sudah ngerti firman, lalu dia melakukan kejahatan. Nah, penghakiman adalah milik Tuhan. Ya, jadi serahkan saja kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan terus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk itu, maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan lebih sungguh lagi, ya, agar supaya kita makin diberkati dan makin luar biasa. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.